Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenankanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yusuf Ardiansyah yang saat ini sedang duduk di bangku perkuliahan. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak masyarakat dan teman-teman sekalian untuk memahami tentang SDGs. Sebelumnya nih di sini ada yang tahu nggak nih apa itu SDGs? SDGs merupakan kepanjangan dari Sustainable Development Goals. SDGs itu sendiri adalah rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Namun, pada kesempatan ini kita hanya akan membahas salah satu tujuan SDGs, yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan, yang dikaitkan dengan permukiman yang ramah lingkungan. Oh iya nih teman-teman, sebelumnya aku mau tanya, kalian tinggalnya di kota apa di desa nih? Berdasarkan grafik, lebih dari 50% penduduk dunia tinggal di kota dan kedepannya akan selalu mengalami kenaikan. Hingga diprediksi pada tahun 2050 hampir lebih dari 70% penduduk akan tinggal di kota. Tingginya urbanisasi dari desa ke kota tentunya akan menimbulkan masalah-masalah baru. Contohnya, permukiman kumuh, menyempitnya lahan hijau, masalah transportasi dan pencemaran udara, masalah pencemaran air, menurunnya kebersihan dan kesehatan lingkungan, dan yang terakhir adalah pencemaran udara akibat industri. Masalah-masalah itu perlu diselesaikan nantinya dengan cara memenuhi target-target kelayakan suatu perkotaan. Agenda lingkungan untuk perkotaan yang pertama adalah membangun model-model kota baru dengan konsep kota hijau. Yang kedua, kemampuan kawasan perkotaan untuk beradaptasi terhadap variasi iklim dan perubahan iklim. Yang ketiga, pengembangan sistem infrastruktur yang dipadukan dengan pemanfaatan fungsi dan potensi maritim. Yang keempat, penanaman terbuka hijau untuk penyerapan dan penampungan air dan pengendalian banjir. Yang terakhir adalah pelayanan air bersih perpipaan. Agenda itu semua akan dapat terwujud apabila masyarakat dan teman-teman sekalian ikut andil dalam mengatasi hal tersebut. Pemerintah sudah mentargetkan sesuai dengan grafik di samping. Mulai tahun 2015 hingga tahun 2045 sesuai dengan tujuan SDGs, yaitu rencana aksi global guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan pada masa yang akan datang. Sesuai grafik, pada tahun 2035 sudah mentargetkan untuk membangun kota hijau, dilanjutkan pada tahun 2045 akan terbentuk indikator kota cerdas dan berdaya saing dan berbasis teknologi. Setelah aku jelasin panjang lebar, rasanya kurang nih kalau nggak tanya langsung pada salah satu warga. Yuk ikutin terus. Oh iya nih, sebelumnya penting sekali kita tahu perkembangan desa saat ini. Tapi mohon maaf ya teman-teman, karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, kita hanya mendatangkan salah seorang warga saja. Selanjutnya, setelah kalian tadi menyaksikan penjelasan singkat mengenai SDGs, kota dan kelanjutan, selanjutnya kita akan memasuki sesi wawancara bersama salah seorang pemudi di Desa Serayu. Sebelumnya, kenalin, aku Yusuf Ardiansyah, dan yang di samping ini adalah perwakilan pemudi Desa Serayu yang akan kita tanya-tanya seputar bagaimana kondisi lingkungan di desa tersebut. Langsung aja kenalin. Perkenalin teman-teman, namaku Anissa. Aku adalah salah satu pemudi di Desa Serayu. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Anissa. Selanjutnya langsung aja nih Kak, aku akan tanya-tanya seputar desanya Kakak. Baik. Yang pertama, menurut Kakak Anissa, penduduk di desanya berapa nih Kak kira-kira jumlahnya? Penduduknya sekitaran 1000 jiwa. Selanjutnya,
apakah di desa kakak terdapat suatu objek vital yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan berkelanjutan? Di desa saya terdapat bendungan tegal yang biasanya dimanfaatkan untuk warga sekitar irigasi persawahan. Beberapa tahun lalu sempat juga digunakan untuk lomba dayung, namun karena pandemi sekarang tidak digunakan. Oh, seru sekali ya Kak, kalau di desanya kayak ada bendungan kayak gitu, bisa dijadiin tempat wisata juga, terus tempat pemancingan dan lain sebagainya. Selanjutnya, kira-kira nih Kak, pembuangan limbah rumah tangga udah menggunakan septic tank sendiri apa masih dibuang di sungai Kak? Sudah, setiap rumah sudah menggunakan septic tank sendiri-sendiri. Oh, baik Kak, berarti sudah sesuai dengan lingkungan yang sehat dan aman tentunya. Selanjutnya, apakah di desa kakak sudah menerapkan program kerja bakti? Sudah. Kira-kira nih Kak, berapa bulan sekali? Sekaligus siapa aja sih yang ngelakuin kerja bakti itu? Untuk kerja bakti dilakukan 1 bulan sekali. Kontribusinya yaitu dilaksanakan oleh Karang Taruna sama warga kampung. Terus kalau misalnya berhalangan hadir terus tiba-tiba nggak datang, gimana nih Kak? Untuk yang berhalangan, kalau misal ada acara lain di luar kerja bakti yang berbarengan, itu nanti di grup kita dikoordinir untuk izin di grup. Oh, tentunya dengan sesuai aturan nih Kak. Iya. Selanjutnya nih Kak, kalau di desanya kakak kira-kira ada KWT atau kelompok tani enggak nih Kak? Kayak semisal kegiatan menanam terong, cabai atau sawi dan lain sebagainya. Untuk kegiatan KWT-nya di desa belum ada, namun ada beberapa warga yang menanam sendiri di halaman rumahnya menggunakan polybag, terus pot gitu. Oh, bagus sekali nih Kak, kayak memanfaatkan, mungkin bisa kayak menggunakan sampah plastik atau ya bisa pakai itu, nanti pakai bungkus minyak gitu. Oh, iya. Selanjutnya nih Kak, pertanyaan selanjutnya ya. Apakah di setiap rumah di desa kakak pasti ada tanamannya sebagai wujud kita menjaga udara tetap segar dan tentunya udaranya juga sejuk? Yang besar sudah terdapat pohon karena kami tinggal di desa. Namun terdapat beberapa rumah yang lahannya terbatas, itu pun mereka juga tidak menanam. Biasanya ditanami seperti yang tadi saya sampaikan, tanami cabai di pot atau tanaman hias gitu. Bagus sekali nih Kak. Oh, pertanyaannya sudah selesai Kak. Terima kasih Kak sudah bersama kita tadi untuk saling tanya-tanya seputar desanya kakak sendiri. Setelah teman-teman melihat sesi wawancara bersama salah satu narasumber kita, bagaimana nih perasaan kalian sekarang? Apakah di desa di tempat tinggal kalian sudah ramah lingkungan? Semua itu dijawab di hati kalian sendiri-sendiri ya. Selanjutnya saya akan menyimpulkan pembahasan yang sudah kita bahas tadi. Berdasarkan grafik dan wawancara tadi, kita tahu kondisi wilayah belum dapat dikatakan baik. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda bangsa harus ikut membangun dan mewujudkan tujuan SDGs tersebut dengan cara menjaga lingkungan tempat tinggal kita agar selalu bersih, sehat, dan aman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau perkataan yang kurang berkenan di hati masyarakat dan teman-teman sekalian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.